Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam mata kuliah Cross Culture Understanding atau studi lintas budaya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik tentang non-verbal communication atau komunikasi non-verbal. Baik, sebelum kita masuk materi kita, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan silahkan di-share kepada teman-teman. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Baik, saya akan sajikan beberapa gambar dan Anda coba pikirkan apa yang berusaha disampaikan atau dikomunikasikan oleh orang-orang pada gambar berikut. Gambar yang pertama, kita lihat bahasa tubuh seperti ini. Ya, apa yang Anda pikirkan maksudnya. Kemudian yang ini, di sini kita juga sudah mulai melihat ada raut wajah dari pria ini dengan gerak tangan seperti itu. Menurut Anda, apakah dia berusaha mengkomunikasikan sesuatu? Bagaimana dengan gambar dokter ini? Dengan tangan menunjuk di kening dan raut wajah seperti itu. Kira-kira apa yang sedang dia coba sampaikan? Dan yang terakhir, kita lihat gambar ini ada seorang wanita yang dengan raut wajah seperti itu, apakah dia berusaha menyampaikan sesuatu atau mengekspresikan perasaannya? Baik, yang tadi kita coba pahami adalah contoh dari komunikasi yang mengekspresikan perasaan atau pikiran atau ide-ide, tapi tidak menggunakan kata-kata. Dan hal seperti itu, komunikasi seperti itu adalah yang kita sebut sebagai non-verbal communication atau komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Pada dasarnya komunikasi itu sendiri tidak harus selalu menggunakan kata-kata, bahkan justru penggunaan kata-kata, word choice, literal choice, itu mengambil peranan yang kecil pada saat kita menyampaikan ide. Efektivitas komunikasi itu ditentukan oleh beberapa faktor. Kita lihat di sini, faktor verbal atau pilihan kata yang dimaknai secara literal itu justru hanya mengambil peran 7% dari komunikasi yang kita lakukan. Hanya 7%, kecil sekali. Sedangkan 38% ini dipengaruhi oleh faktor nonverbal, yaitu tone atau nada bicara kita. Ini terkait dengan kejelasan vokal kita, kemudian tinggi rendah nada kita, kecepatan bicara kita, volume suara kita, dan termasuk juga di dalamnya emosi yang coba kita sampaikan melalui tone bicara kita. Dan faktor yang lebih penting adalah faktor nonverbal dalam bentuk body language, yaitu hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita melakukan kontak mata, bagaimana gerak tubuh kita, posisi tubuh kita, raut wajah kita, sentuhan-sentuhan yang kita lakukan, jarak yang kita ambil, cara berpakaian, cara berpenampilan, dan sebagainya. Justru ini mengambil peran 55% untuk kesuksesan kita dalam berkomunikasi. Jadi bisa kita katakan bahwa komunikasi efektif itu 93% ditentukan oleh komunikasi non-verbal. Baik, apa sebetulnya yang dimaksud dengan non-verbal communication atau komunikasi non-verbal? Secara sederhana, kita bisa memahami komunikasi nonverbal sebagai komunikasi tanpa menggunakan kata-kata atau wordless message. Ada beberapa jenis komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama menggunakan bahasa tubuh atau kinesics, yang kedua kontak mata atau oculistics, kemudian ada sentuhan, haptics, kemudian ada body distance atau proxemic, jarak antar pembicara, kemudian ada paralanguage, unsur-unsur suara tapi di luar kata-kata literal tadi, dan yang terakhir adalah turn taking atau pengaturan waktu dalam bergiliran menyampaikan ide atau berbicara. Ini hal-hal yang terkait dalam komunikasi nonverbal yang nanti akan kita coba bahas satu persatu. Baik, kita akan mulai dari
memahami apa yang dimaksud dengan kinesics atau body language, atau kita sebut sebagai bahasa tubuh. Body language atau kinesics ini berasal dari bahasa Yunani kinesis yang artinya gerakan-gerakan. Jadi, kinesics atau body language adalah gerakan-gerakan atau postur tubuh kita, bagaimana cara kita berdiri dan sebagainya, yang menyampaikan sikap dan perasaan kita kepada orang lain. Dan body language ini menyangkut beberapa aspek. Yang pertama adalah gerak tubuh kita, kemudian posisi tubuh kita pada saat berkomunikasi, kemudian ekspresi wajah kita, dan cara kita berpakaian. Lebih detail kita bisa lihat body movement, gerak tubuh kita itu bisa dijelaskan dalam beberapa contoh. Yang pertama, emblem. Emblem itu adalah gerak tubuh yang sudah dipahami maknanya, seperti salute atau menghormat, kemudian bowing atau merunduk, dan waving, melambaikan tangan. Ini adalah contoh-contoh gerak tubuh yang sudah kita pahami maksudnya. Kemudian ada hand gesture. Hand gesture ini gerak jari atau komunikasi yang kita lakukan dengan cara memberikan isyarat melalui jari kita. Misalnya seperti kita gunakan jempol untuk menunjukkan sesuatu yang bagus atau yang kita sukai. Atau menggunakan bentuk-bentuk atau gaya-gaya jari yang lain untuk mengkomunikasikan ide tertentu. Kemudian posisi tubuh, bagaimana cara kita berdiri atau duduk dan di mana, itu juga merupakan bagian dari bahasa tubuh yang akan berpengaruh dalam proses komunikasi kita. Ekspresi wajah seperti ekspresi mata, ekspresi mulut atau bibir, kepala kita, termasuk hal kecil seperti alis ini juga akan sangat mempengaruhi ketersampaian ide dalam proses komunikasi kita. Dan juga tentang pakaian, cara kita berpakaian juga merupakan bagian dari komunikasi tubuh kita. Jadi kita mengenal ada pakaian formal dan non formal, dan itu juga akan sangat mempengaruhi dalam proses komunikasi. Untuk eye contact atau oculistic, ini yang perlu kita perhatikan adalah apakah kita perlu melakukan kontak mata, apakah dengan cara melihat sekedarnya, memperhatikan, memandang, atau justru menundukkan pandangan kita. Ya, misalnya di Eropa itu kontak mata antara berbicara itu justru dibutuhkan, sedangkan untuk budaya Jepang dan Jawa justru melakukan kontak mata itu akan berpengaruh pada hubungan antar pembicara yang menunjukkan tingkat penghormatan. Misalnya, seorang anak di Jawa, kalau bicara dengan orang yang lebih tua, yang senior, itu justru tidak diperbolehkan atau dianggap kurang sopan jika melakukan kontak mata. Justru disarankan untuk cast down atau melihat ke bawah. Jadi yang kita perlu lakukan adalah apakah kita perlu melakukan kontak mata atau justru avoiding, menghindari. Misalnya antara muslim, pria dan wanita, ada batasan-batasan dalam melakukan pandangan. Kemudian terkait dengan sentuhan, touch atau haptics, ini yang kita perlu pikirkan apakah kita boleh menyentuh atau tidak, apa yang boleh disentuh dan bagaimana menyentuhnya. Kemudian hal-hal seperti bersalaman, handshake, ya, bagaimana budaya bersalaman di Amerika, bagaimana cara budaya bersalaman dengan Muslim, bagaimana budaya bersalaman di negara tertentu. Misalnya kalau di Indonesia, orang Sunda atau orang Jawa tidak bersalaman sekuat yang dilakukan orang Amerika atau orang Arab yang jabat tangannya cukup keras gitu ya. Termasuk hal seperti menyentuh kepala. Di Asia ini sesuatu yang tidak diperkenankan, tetapi di Amerika atau di Eropa menyentuh kepala orang lain itu bukan hal yang tabu dengan batasan tertentu. Di Asia, di Eropa atau di Amerika menyentuh kepala itu menjadi hal yang biasa.
Baik, selanjutnya kita akan bahas body distance atau proxemics, yaitu seberapa dekat atau seberapa jauh sebaiknya kita berbicara dengan lawan bicara kita. Proxemics atau jarak tubuh ini ditentukan oleh kedekatan kita dengan lawan bicara kita. Misalnya, jika lawan bicara kita adalah orang yang dekat dengan kita atau bisa disebut sebagai komunikasi intimate, ini dilakukan oleh suami istri atau satu keluarga, mahram kalau dalam orang Islam, maka ini bisa dilakukan dengan jarak 0 sampai 0,5 meter, artinya bisa melakukan sentuhan dengan leluasa. Yang kedua adalah jarak personal, ini yang dilakukan oleh orang yang berkomunikasi dengan hubungan personal, misalnya saudara, tapi bukan family, bukan keluarga, hanya relatives, artinya keluarga di luar keluarga inti, orang tua dan anak, atau dengan teman-teman baik, best friends. Ini bisa dilakukan dengan jarak 1 sampai 2 meter komunikasinya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi sosial yang dilakukan sekitar 1 sampai 3 meter atau 2 sampai 3 meter. Di sini komunikasi tidak banyak melakukan sentuhan-sentuhan, biasanya dilakukan uh, oleh orang-orang dalam hubungan sosial atau hubungan bisnis. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi publik, yaitu yang dilakukan sekitar hingga jarak 7 meter, di mana pada jarak ini hampir hampir tidak banyak proses komunikasi yang dilakukan. Ya, jadi ada 4 body distance atau proxemics yang dikenal dalam komunikasi umum. Selanjutnya ada paralanguage. Paralanguage adalah suara-suara yang dihasilkan melalui alat ucap kita, tapi tidak berupa kata-kata atau literal, atau yang memiliki literal meaning. Ini contohnya adalah vokal karakter, seperti laughing, ketawa, menangis, teriak, dan sebagainya. Ya, vokal karakter juga menyampaikan pesan terkait perasaan kita atau pikiran kita, sehingga dia disebut sebagai paralanguage atau alat komunikasi bahasa. Kemudian ada vocal qualifier, yaitu yang menentukan bentuk vokal kita dalam komunikasi, seperti seberapa kuat kita berbicara, volumenya, kemudian pilihan nada, irama, kecepatan, dan tone atau nada pada saat kita bicara. Apakah kita harus bicara dengan keras atau lembut? Dan yang terakhir adalah vocal segregates. Vocal segregates itu adalah vokal bunyi yang kita produksi tanpa makna, tapi hanya untuk memisahkan satu kata dengan kata lain atau satu ide dengan ide lain. Misalnya pada saat kita berpikir, ya kita terkadang menggunakan dan sebagainya. Ya, ini contoh-contoh vokal segregates. Selanjutnya ada turn taking. Turn taking adalah salah satu etika kesopanan dalam berbicara, yaitu untuk tidak berbicara bukan pada kesempatannya. Jadi kita harus tahu kapan giliran kita bicara dan kapan giliran kita diam. Itu merupakan etika kesopanan dalam komunikasi. Kemudian turn taking juga bisa menunjukkan natural breaks. Jadi dalam percakapan kita juga memerlukan breaks atau jeda-jeda yang alami, dan itu bisa dilakukan melalui turn taking. Ya, turn taking juga bisa kita jadikan jeda pada saat kita akan atau kita harus bernapas atau mungkin kehabisan ide, maka kita bisa memanfaatkan teknik ini turn taking dalam komunikasi kita. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan turn taking pada saat kita mau mengindikasikan untuk mengakhiri pembicaraan. Jadi kalau kita atau lawan bicara kita itu memilih untuk diam, tidak menanggapi lebih lanjut, bisa jadi itu merupakan cara dia mengkomunikasikan pikirannya bahwa dia mau berhenti dari pembicaraan atau komunikasi yang dilakukan. Baik, itu kira-kira aspek-aspek non-verbal communication yang bisa kita bahas secara umum. Silahkan nanti membahasnya secara lebih khusus dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang akan kita kerjakan terkait dengan non-verbal communication.
Baik, untuk memperkuat pemahaman kita terkait non-verbal language, kita akan melakukan eksplorasi atau pendalaman dalam budaya kita masing-masing. Kita akan melihat dalam budaya Indonesia. Silakan Anda cari 10 contoh komunikasi nonverbal pada budaya Anda. Bisa budaya Anda sebagai remaja, sebagai orang kerja, budaya kampus, atau budaya tradisional atau adat dalam adat istiadat Anda. Silakan cari 10 contoh, kemudian Anda jelaskan maknanya apa, Anda coba telusuri kira-kira apa yang dimaksud. Kalau Anda belum tahu, Anda coba mencari sumber informasi, kira-kira apa yang dimaksud dengan kode-kode bahasa nonverbal itu. Kemudian tambahkan gambar atau kalau mungkin ada video atau grafik atau simbol yang kira-kira bisa memperkuat penjelasan Anda tentang makna dari elemen nonverbal communication tadi. Dan Anda bisa sajikan ini dalam PowerPoint ya, 10-12 slide. Artinya satu slide untuk satu contoh nonverbal communication. Baik, itu yang bisa kita bahas terkait nonverbal communication. Thank you and don't forget to subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.